Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian azanullah iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keutamaan menghargai, berbuat baik kepada tetangga, tidak memberikan gangguan kepada tetangga. Dalam sebuah ayat di Al-Quran yang Allah gantikan dengan perintah besar, yaitu perintah bertauhid kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadalah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, juga kerabat, kepada kaum fakir miskin, anak yatim, dan juga tetangga. Maka berbuat baik kepada tetangga Allah gandengkan dengan perintah bertauhid. Allah gandengkan dengan larangan syirik, yang mana perintah bertauhid mengesahkan Allah dalam ibadah, dan larangan berbuat syirik adalah sebesar-besar perintah, sebesar-besar larangan. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka jamaah sekalian azanullah, di antara hal yang dilalaikan oleh kaum muslimin yaitu tidak berbuat baik kepada tetangga. Dan para ulama telah menyimpulkan berbuat baik kepada tetangga yaitu dengan 3 hal. Yang pertama dengan memberikan kebaikan kepadanya. Apakah memberikan dia hadiah, memberikan dia manfaat, menolong kesusahannya dan seterusnya. Yang kedua yaitu tidak memberikan gangguan kepada tetangga, tidak menyakitinya, tidak menyakiti anaknya, tidak menyakiti pembantunya, bahkan kendaraan atau hewan tunggangannya. Dan yang ketiga berbuat baik kepada tetangga yaitu bersabar atas gangguan, atas mudarat yang ditimbulkan oleh tetangga. Dan 3 hal inilah yang akan menjadi pembahasan khutbah yang singkat ini. Azanillah yakum. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kita agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kata Nabi, dijadikan barometer, acuan, siapa yang dikatakan oleh tetangganya baik, maka dia berarti orang baik. Kata Nabi SAW, idza qala jiranuka ahsanta faqad ahsanta, wa idza qala jiranuka qad asaqta faqad asaqta. Jika tetanggamu mengatakan kau adalah baik, maka kau adalah orang baik. Jika tetanggamu mengatakan kau adalah orang yang buruk, maka engkau adalah orang yang buruk. Dan Nabi SAW senantiasa diingatkan oleh Jibril. Kata beliau alaihissalam, yusini Jibril, mazala la yazalu yusini Jibril, hatta dhamantu annahu sayuwaris. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Karena besarnya hak tetangga, seakan-akan tetangga adalah bagian dari keluarga dekat. Oleh karena itu sampai-sampai beliau alaihissalam mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Namun saat ini, di saat zaman sekarang ini, kaum muslimin tidak peduli tentang adab-adab bertetangga. Mereka menjadi makhluk-makhluk individualistis yang hanya memperdulikan diri mereka, keluarga mereka, tidak memperdulikan kepada tetangga. Bahkan di antara mereka rela mengambil hak tetangga demi menggapai apa yang mereka inginkan dari kenyamanan dan seterusnya. Jamaah sekalian, maka ini adalah keburukan. Orang yang berbuat buruk kepada tetangga tidak sama dengan berbuat buruk kepada orang lain. Nabi SAW sebagaimana dikabarkan oleh salah sahabat, yas'aluna as-sahabata 'anil zina. Beliau bertanya kepada para sahabat tentang zina, maka sahabat menyatakan haram Allah wa rasuluh. Zina adalah haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menyatakan la yasni'a ar-rajul,
seorang berzina bi'ashri niswatin dengan 10 wanita aisar lahu min ayyaznya bi'ra'ati jarih, itu lebih ringan daripada dia berzina dengan satu wanita tetangganya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Kata sahabat, haram Allah wa rasuluh, haram diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menyatakan, la yasriqa ar-rajul asra abiyat, seorang mencuri 10 rumah aisar lahu, itu lebih ringan daripada dia ayasriqa baita jarih, daripada dia mencuri satu rumah tetangganya. Padahal berzina dan mencuri adalah dosa besar tanpa mengecilkan dosa zina. Namun berzina dengan wanita yang merupakan tetangga, apakah istri tetangga, anak tetangga, maka itu lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Zina adalah dosa laknat yang mendapatkan hukuman tidak hanya di akhirat, di dunia dikenakan had, yaitu dirajam sampai mati kalau dia telah menikah, atau pernah menikah, atau sedang menikah, atau kalau dia belum pernah menikah maka dia dicambuk 100 kali cambukan dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Demikian pula mencuri yang hukumannya di dunia dipotong pergelangan tangannya, koknya apabila dia mencuri minimal rubu' dinar, senilai dengan 1/4 dinar. Dan ternyata mencuri 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri 1 rumah tetangga. Oleh karena itu jamaah, berbuat buruk kepada tetangga nilainya jauh lebih besar dibanding dengan berbuat buruk kepada pihak-pihak yang lain. Kenapa demikian? Karena tetangga memiliki hak yang besar, walaupun tetangga tersebut bukan kerabat kita. Bahkan walaupun tetangga tersebut bukan seagama dengan kita alias orang kafir atau non-muslim. Oleh karena itu jamaah, berbuat keburukan pada tetangga merupakan perkara besar yang kaum muslimin saat ini mereka sering cekcok dengan tetangga, dan RT alias rukun tetangga seakan-akan tidak berfungsi ketika ada ketidakharmonisan antara tetangga. Padahal kaum muslimin dituntut untuk harmonis kepada seluruh kaum muslimin, baik yang di luar negeri apalagi yang ada di lingkungannya yang ada di tetangganya. Oleh karena itu jamaah, berbuat buruk kepada tetangga merupakan dosa besar, merupakan perkara besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dan jamaah sekalian, di antara berbuat buruk kepada tetangga ialah parkir sembarangan, mengganggu tetangga, mengganggu dia tidak bisa lewat atau terganggu aktivitasnya dikarenakan kita berbuat zalim kepadanya. Jamaah sekalian, banyak sekali kaum muslimin tidak memperhatikan hal ini. Mereka bahkan rela menutup satu jalan yang itu merupakan akses umum, dilalui oleh publik, halayak umum, ditutup. Kenapa demikian? Karena kepentingan pribadinya, hajatnya, sehingga tetangganya terganggu, bahkan kaum muslimin yang lain terganggu. Padahal di antara cabang iman, kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah, yang paling tingginya ialah kalimat la ilallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan dari iman, cabang keimanan, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Lah orang ini malah memberikan gangguan di jalan. Kemana imannya? Apakah dia mau didoakan keburukan oleh orang-orang yang terzalimi dari tetangganya? Jemaah sekalian, bahkan tetangga kita yang non muslim sekalipun kita tidak boleh menzaliminya. Kita tidak boleh parkir sembarangan kendaraan kita di depan rumah dia. Tidak boleh kita membuat dia terganggu dalam istirahatnya. Dan ini menjadi bukti bahwa terorisme jauh dari Islam. Bagaimana Islam membawa orang-orang kafir, kita mengganggu tetangga kita yang non muslim saja dilarang dalam syariat ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdun la yu'bad
wa rasulun la yukadzdzab adda ibadata rabbih wa ballagha risalata wa nafa'a ummah wa jahada billahi haqqa jihadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ba'd. Jamaah sekalian, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyatakan, laisa husnul jiwar, bukanlah termasuk di antara berbuat kebaikan kepada tetangga kafal ada, tidak memberikan gangguan kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga, walakinna husnul jiwar ihtimalul ada. Bahkan termasuk di antara berbuat baik kepada tetangga ialah bersabar ketika tetangga memberikan gangguan kepada kita. Bersabar ketika tetangga menyakiti kita, tentunya dalam kadar gangguan yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, maka kita mengadukan hal ini kepada yang memiliki otoritas di lingkungan, yaitu pihak RT atau RW dan seterusnya. Jamaah sekalian, kenapa demikian? Al-Imam Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian karena Nabi SAW menyatakan, Innallaha Rabb yuhibbu ar-rajul yaqulu lahu jar. Allah mencintai seorang tadi memiliki tetangga. Yu'tihi jaruhu, yang tetangganya itu kerap kali menyakiti dia, mengganggu dia. Wa yasbir ala adahu, dan dia ternyata bersabar atas gangguan dari tetangganya tadi. Dia bersabar tetangganya menyakiti dia. Hatta yufarriqa bainahuma mautun aw dha'lun, hingga keduanya dipisahkan oleh kematian atau salah satunya ada yang pindah. Ketika dia tetap bersabar atas gangguan tetangganya, perilaku buruk tetangganya, maka dia akan dicintai oleh Allah sampai tetangganya yang mati atau dia mati terlebih dahulu, sampai tetangganya yang pindah atau dia yang pindah. Kalau terus keadaannya demikian, maka dia tetap menjadi hamba yang al-mahbub, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat apa, tujuan apa, niat apa lagi yang akan dicari oleh seorang muslim selain cinta dari Allah, keridhaan dari Allah, dan sebagaimana yang telah diterangkan dalam prolog khutbah yang pertama, bahwa berbuat baik kepada tetangga tidak hanya memberikan manfaat, hadiah, pertolongan kepada tetangga, tidak hanya menahan diri dari menyakiti dan memberikan gangguan kepada tetangga, namun juga apabila tetangga berbuat buruk kita bersabar, kita menahan diri, tidak reaksioner sehingga terjadi percekcokan. Jamaah sekalian, perhatikanlah hak-hak tetangga, karena ketika kita tertimpa kemalangan, musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, bukan kerabat kita yang jauh di kampung sana segera menolong kita, bukan teman baik kita yang ada di sana yang segera membantu kita. Tidak, jamaah, semua menyaksikan, realita mengatakan bahwa tetangga kita lah yang terdepan pertama membantu kita. Ketika kita tidak ada, keluarga kita dibantu oleh tetangga. Atau kalaupun kita ada, namun kita kesulitan menanggulangi musibah atau segala bencana yang ada menimpa diri kita dan keluarga kita, bukan saudara kita, bahkan bukan orang tua kita, adik kita, kerabat kita, teman baik kita yang jauh di sana, namun tetangga kita. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada tetangga dan berbuat buruk kepada tetangga. Adab yang buruk dalam Islam, betapa banyak orang yang cekcok dengan tetangganya. Dia bisa berbuat baik kepada orang yang jauh di sana, namun dia lisannya jahat terhadap tetangganya. Dia malah menggibahi tetangganya. Jemaah sekalian, menggibahi tetangga beda dengan menggibahi orang lain. Gibah dosa besar, lebih berat daripada makan riba. Dan bagaimana hukumnya menggibahi tetangga? Yang harusnya kita memuliakan tetangga, yang itu adalah di antara tanda-tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yuqim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mesti memuliakan tetangganya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik, adab yang baik, yang ini merupakan buah dari akidah yang benar. Di antaranya ialah berbuat baik kepada tetangga, tidak memberikan gangguan, mudarat, tidak menyakiti tetangga, dan juga bersabar apabila tetangga berbuat keburukan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.